Ada hal-hal yang mengejutkan di chapter 1065 ini, mulai dari teknologi yang super canggih, kemunculan Seraphim Jinbe yang membuat kelompok Sanji mau gak mau harus melakukan aksinya. Dan yang paling kita tunggu-tunggu, ke-6 satelit Dr. Vegapunk muncul semua di chapter ini. Tapi, kita semua dikejutkan dengan teknologi yang digunakan oleh Dr. Vegapunk. Sebelum Layla Story mereview chapter 1065, terima kasih buat story yang sudah follow Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol follow sekarang juga ya, untuk terus mendukung Layla Story dan biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter diawali di Sanigo di mana Zoro dan Brook menjaga kapal. Zoro dan Brook menjaga kapal karena mereka akan menyelamatkan kru yang lain jika mereka tertangkap. Karena Egghead Island merupakan pulau milik pemerintah, pasti mereka semua tidak akan mudah memasuki begitu saja. Karibo muncul di depan Zoro dan Brook. Dia mengatakan kalau dia akan pergi kemana saja setelah keluar dari Wano, tapi bukan di pulau milik pemerintah dunia. Zoro berterima kasih karena sudah membantu Luffy dan meminta Karibo untuk segera pergi. Zoro sih tidak peduli dengan Karibo jika dia ditangkap oleh pemerintah dunia. Mungkin nanti Karibo bertemu dengan Pacifista atau Seraphim lainnya, atau bahkan bertemu dengan CP0 dan ditangkap oleh mereka. Tapi sepertinya Karibo juga akan menemukan sesuatu yang menarik di pulau Egghead ini, dan mungkin akan membocorkan kepada orang yang dia maksud. Kita beralih ke kelompok Sanji, mereka semua menaiki eskalator. Franky bertanya, sumber energi apa yang dia gunakan? Dan Lilith menjawab menggunakan api yang bahkan bisa diubah menjadi energi yang lain. Lilith juga mengatakan kalau seandainya api abadi itu ada, mereka mungkin bisa membuat matahari. Ini kata-kata yang menarik dari Lilith. Layla Story jadi teringat dengan Amaterasu. Amaterasu ini memiliki api abadi yang berwarna hitam. Kira-kira nanti Sanji bisa gak ya mengeluarkan api hitam seperti epitetnya Black Lake Sanji? Atau pakai sapu yang saat ini keberadaannya tidak diketahui, nanti bisa awakening dan membuat api hitam itu? Lilith memasuki laboratorium dengan menembus tembok dan mereka semua kebingungan bagaimana caranya untuk masuk. Tapi Lilith bilang kalau tinggal masuk saja dan jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Ketika mereka semua sudah masuk, ada suara Edison yang meminta mereka untuk berjalan maju, dan dia memperkenalkan diri hanya melalui suara yang disiarkan. Sepertinya di sana ada semacam CCTV yang bisa mengetahui kalau ada tamu atau kegiatan yang lainnya. Tapi saking sibuknya para Dr. Vegapunk ini, mereka menyebut hanya menggunakan suara. Franky melihat Jinbe dan bertanya apa yang dilakukan di sini. Usopp mengatakan kemungkinan yang pertama dia adalah anak Jinbe. Nami mengatakan kemungkinan kedua dia diubah menjadi anak kecil, dan Sanji mengatakan kemungkinan ketiga dia berasal dari langit karena memiliki sayap dan ada perasaan aneh mengenai dia. Franky mengatakan perasaan dia tidak enak, dan kemungkinan keempat itu adalah Pacifista. Analisis yang bagus banget sih dari Sanji dan Franky ini. Padahal mereka baru pertama kali melihat Seraphim. Tapi, ada detail menarik yang Layla Story temukan. Tabung di belakang Seraphim Jinbe terdapat angka 098. Layla Story langsung berpikir kalau ini angka yang berhubungan dengan Jinbe itu sendiri. Dan menurut saja, setelah Layla Story mencari, Layla Story menemukan angka 098 ini dibaca Riki Ei yang berarti powerful swimming atau berenang dengan kuat. Yang ini berkaitan dengan Jinbe sekali, di mana dia adalah seorang Gyojin atau fishman yang kemampuan berenangnya, bahkan kemampuan bertarung di dalam air juga sangat kuat dibandingkan manusia biasa. Dan Seraphim nomor 4 juga berkaitan dengan perkataan Sanji yang mengatakan kemungkinan ketiga. Menurut Layla Story, ini menandakan posisi mereka di Straw Hat Pirates, di mana meskipun adanya Jinbe, itu tidak mengubah posisi Zoro dan Sanji menjadi sayap untuk Luffy. Jadi, meskipun bounty dari Jinbe saat ini lebih tinggi daripada Sanji, itu semua tidak bisa dijadikan patokan siapa yang menjadi trio monster dari Straw Hat Pirates.
Seraphim Jinbe menembakkan laser ke arah mereka semua, dan Usopp mengatakan kalau itu adalah jebakan, karena tidak mungkin mereka disambut baik oleh pemerintahan. Tentu saja, karena Seraphim ini sudah disetting untuk mendeteksi para bajak laut, dan jika Seraphim mengenalinya, pasti akan langsung menyerang. Ketika Nami mau menyerang Seraphim Jinbe berenang ke arah Nami dan mencekik Nami. Yang lain story masih bingung, apakah lantai laboratorium Dr. Vegapunk ini juga terbuat dari baja, ataukah awan yang kondisinya sama dengan di luar laboratorium. Jika lantai terbuat dari awan, pastinya Seraphim Jinbe juga hanya berenang seperti fishman pada umumnya. Tapi, kalau lantainya ini terbuat dari baja, ini sepertinya kemampuan Devil Fruit dari Senior Pink. Apakah Senior Pink tertangkap, lalu dia dibuat bahan uji coba seperti Kaido, dan Dr. Vegapunk membuat Devil Fruit tiruan dan diberikan pada Seraphim Jinbe. Jika Dr. Vegapunk membuat Devil Fruit tiruan, maka ini menjadi Devil Fruit pertama yang dari tipe Paramecia. Sanji menendang Seraphim Jinbe menggunakan kaki yang sudah ada apinya dan membuat Seraphim Jinbe terpental. Mereka semua berusaha untuk menyerang Seraphim Jinbe, dan ketika Usopp meluncurkan tembakan-tembakannya, Seraphim Jinbe ini tiba-tiba menghilang dan menangkap Usopp dari belakang. Tapi ada detail yang menarik juga nih. Ketika Seraphim Jinbe berenang, api di punggungnya juga padam. Yang artinya, pada saat itu Seraphim Jinbe lebih mengandalkan speed daripada defense-nya. Franky mencoba menyelamatkan Usopp menggunakan Tactical Beam. Edison yang melihat dari layar di ruangannya menyiarkan pada Seraphim Jinbe untuk menghindari serangan laser Franky. Edison bertanya-tanya siapa Franky itu dan kenapa bisa mengeluarkan laser beam. Edison juga berkata kalau Seraphim masih anak-anak, jadi dia belum bereksperimen menggunakan laser. Yang artinya, Seraphim ini masih belum sepenuhnya sempurna dan masih menunggu tahap menjadi dewasa. Jadi, masih bisa rusak jika terkena serangan laser meski kulit mereka tebal dan tahan goresan, bahkan tubuh mereka juga tahan terhadap serangan-serangan. Karena itu, Lilith menjadi marah kepada kelompok Sanji karena pembuatan Seraphim juga membutuhkan modal yang besar. Dan jika Seraphim rusak, pemerintah dunia juga bisa bertambah marah kepada Dr. Vegapunk. Pythagoras memeriksa keadaan Seraphim Jinbe, dan dia melihat adanya perubahan pada pola-pola serangan seiring dengan pertumbuhannya Seraphim. Dan dia mengatakan haruskah pengalaman tubuh ini direkam dan dimasukkan ke Lineage Vector? Sepertinya Dr. Vegapunk menemukan sesuatu yang baru pada Lineage Vector ini. Jadi, pengalaman-pengalaman baru yang dialami oleh Seraphim bisa direkam dan dimasukkan pada Lineage Vector, dan jika berhasil akan membuat Lineage Vector yang lebih kuat lagi dan akan menjadi penemuan besar dari Dr. Vegapunk ini. Tapi jika itu berhasil, apakah Dr. Vegapunk memberitahu pada pemerintahan dunia? Yang nanti Layla Story bahas di akhir video ya. Di sana juga terlihat automata atau robot-robot kecil yang membantu para Vegapunk ini. Mereka membantu menyiapkan dokumen atau memberitahu jika Vegapunk melakukan eksperimen dan menyiapkan ruangan. Saka datang dan meminta Seraphim Jinbe berhenti menyerang. Saka juga meminta Lilith, Edison, dan Pythagoras untuk menghentikannya. Sorry langsung ke bagian inti pembicaraan Saka ini ya, di mana Saka bertanya apakah kamu melihat masa depan di pulau ini? Franky menjelaskan teknologi yang dia lihat di sana seperti Mecha, Vega Force 01, dan air conditioning. Franky penasaran dengan teknologi apa yang dia gunakan, dan sepertinya Franky ingin segera mempelajarinya. Saka menjawab kalau ini dari masa lalu. Kita berpindah sebentar ke kelompok Luffy, di mana mereka melihat ada robot kuno. Luffy memegang pipa Ruchika memanggil Chopper untuk melihatnya. Kalau Luffy pegang pipa Ruchika jadi keinget trio ASL waktu bocil nih. Luffy mengatakan kalau ini baja sungguhan dan bukan holo-holo lagi.
Bonnie bertanya, apakah itu bisa bergerak? Jinbe mengatakan kalau itu digerakkan menggunakan teknologi masa depan, bukannya itu tampak sangat tua. Dan di sini kita diperlihatkan robot raksasa, bentuknya seperti Ors, tapi tanduknya patah sebelah sama seperti pulau Onigashima, dan helmnya yang digunakan seperti orang-orang Elbaf. Saka mulai pembicaraan lagi dengan mengatakan, misalnya, di masa lalu, lebih tepatnya 900 tahun yang lalu, ada sebuah kerajaan yang maju seperti Egghead Island. Apakah kamu percaya? Ini pertanyaan yang memancing keingintahuan Robin mengenai sejarah dunia dan juga Franky mengenai teknologi-teknologinya. Dan kita akan segera mengetahui apa itu Void Century. Jadi, Stories perlu bersiap-siap untuk fakta-fakta selanjutnya ya. Di akhir chapter, Chopper mengatakan kalau dia ingin mengendarai robot itu. Yang pastinya sih, Luffy dan Chopper sangat senang karena mereka semua suka dengan robot. Nah, kita ke pembahasan yang menarik nih. Pythagoras mengatakan ada perkembangan atau pertumbuhan pola serangan Seraphim seiring dengan pertumbuhannya mereka. Pythagoras ingin hasilnya ini direkam dan dimasukkan ke line X-Factor. Lara Story berpikir jika penemuan itu berhasil, maka Dr. Vegapunk bisa menciptakan pasifista baru yang tentunya lebih hebat dari Seraphim itu sendiri. Jika berhasil, apakah Dr. Vegapunk akan memberitahukan pada pemerintah atau malah memberitahu pada Dragon? Karena Dr. Vegapunk memiliki hubungan dengan Dragon sebagai revolusionari. Seperti yang harus ketahui, jika para bajak laut dan Revolutionary Army serta orang-orang yang berhubungan dengan Void Century seperti O'Hara yang diburu karena mengetahui sejarah dunia, diburu oleh Marine dan World Government. Dan saat ini adanya Cross Guild yang memburu Marine, bukannya tidak mungkin jika Dr. Vegapunk juga membuat pasifista untuk memburu Marine dan World Government yang nantinya bisa digunakan saat Final War. Sama seperti Seraphim yang bisa mendeteksi bajak laut dan Revolutionary Army, kali ini pasifista mendeteksi Marine dan World Government. Lalu yang menariknya lagi nih, Saka mengetahui sebuah kerajaan 900 tahun lalu di mana saat itu masih ada di zaman Joy Boy. Kerajaan itu memiliki peradaban yang maju seperti Egghead Island. Berarti saat zaman Joy Boy juga sudah ada robot dan pasifista serta temuan-temuan Dr. Vegapunk lainnya. Kelompok Luffy juga menemukan robot kuno yang berbentuk Ors, dan beberapa kali Luffy berkaitan dengan Ors ini. Pertama kali saat di Thriller Bark, bayangan Luffy dimasukkan ke Ors, dan Ors itu bertingkah laku seperti Luffy. Ors yang berada di Thriller Bark juga berasal dari 900 tahun yang lalu. Ors Junior atau Ors 3 memiliki masa lalu dengan Ace dan dia juga dibuatkan topi jerami yang besar oleh Ace. Flashback ini diperlihatkan saat arc Marineford Destroyers. Lalu, saat di Wano, Luffy versus Kaido berada di atap Onigashima yang bentuk tengkoraknya besar sekali sama seperti Ors. Bahkan, robot yang ditemukan Luffy dan Onigashima tanduknya sama-sama terpotong. Dan ini mengingatkan lagi story pada topi jerami raksasa yang disimpan oleh Im Sama. Apakah dulunya juga digunakan oleh Ors? Kita mengetahui dari Saka jika teknologi yang dia gunakan juga berasal dari masa lalu. Ini tidak menutup kemungkinan ancient weapon yang saat ini baru dua yang diketahui memiliki teknologi yang lebih maju lagi. Perlu stories ingat, pemerintah dunia juga membuat senjata penghancur massal seperti Buster Call yang bisa menghancurkan satu pulau sama seperti Ancient Weapon. Dan ini mulai sedikit membuka jika Dr. Vegapunk yang membuat senjata untuk menghancurkan Lulusia Kingdom. Lara Story juga sudah membuat teori mengenai hubungan Dr. Vegapunk dengan Void Century dan Lulusia Kingdom di video sebelumnya. Buat kalian yang penasaran, bisa cek di video sebelumnya ya. Karena hal ini, Dr. Vegapunk akan dibunuh karena World Government takut jika teknologinya nanti sama dengan kerajaan kuno yang mereka sudah hancurkan. Kalau teknologinya bisa menyemet kerajaan kuno, bukannya nanti kerajaan kuno juga akan bangkit lagi?
Karena itu, sebelum penemuan Dr. Vegapunk semakin canggih dan menyerupai dengan teknologi kerajaan kuno, lebih baik Dr. Vegapunk dibunuh dan semuanya mereka gunakan untuk menghancurkan para bajak laut, revolusionary, dan yang melawan pemerintahan. Karena Sokka memancing rasa penasaran Robin dengan menyebut kerajaan 900 tahun yang lalu, mungkin Robin akan bertanya sedikit mengenai Void Century. Karena tujuan dia menemukan Rio Poneglyph, meskipun Relic pernah menawarkan untuk mengatakan apa yang dia tahu, Robin menolak dan ingin melihatnya sendiri. Atau bahkan Dr. Vegapunk sendiri yang membocorkan sedikit mengenai Void Century ini. Terlebih lagi, Sokka juga bilang, apakah kalian akan percaya tentang hal itu? Jika kru dari Straw Hat Pirates mengetahui sedikit saja mengenai Void Century, bounty mereka juga akan naik banyak di akhir arc ini. Dan bounty mereka akan naik pesat setelah mereka mengetahui secara sesungguhnya di Lovedale. Tiba-tiba, Royal Story jadi ingat, jika Egghead adalah teknologi masa lalu, maka Pulau Larang Lovedale ini juga ada teknologi yang lebih maju lagi yang masih tersimpan di sana. Atau bahkan ada senjata yang teknologinya sangat maju yang dapat mereka gunakan untuk menggulingkan pemerintahan. Ini patut kita tunggu nih Storyers. Nah, itu dia review dari chapter 1065. Jangan lupa follow dan like ya, biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video.